Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan jelang libur akhir pekan ditutup melemah tipis di 0,09% di level 8.632,761. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan jelang libur akhir pekan ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager YB Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Robin, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore Pak David, kabar luar biasa. Ya, terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Robin, tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang akhir pekan, Pak. Kalau kita review selama sepekan, indeks harga saham gabungan masih mampu untuk mencatatkan level intraday dan penutupan tertinggi di sepanjang masa. Tapi ada satu pola, Pak, yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan ketika sudah menembus level intraday ataupun penutupan tertinggi, indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami koreksi. Nah, kondisi ini juga terjadi di perdagangan hari ini. Analisis Anda, Pak Robin? Ya, memang ketika saham itu all time high gitu, investor cenderung agak takut ya. Jadi banyak yang profit taking, biasa itu. Jadi karena kita juga naiknya belum kalau secara mau strong tuh yang naik adalah saham-saham yang big bang itu biasanya lebih sustain. Karena yang naiknya ada saham-saham konglo yang rawan banyak sekali spekulasi di dalamnya ya, sehingga ya rawan profit taking aja. Tapi itu wajar. Di saat ATH ini all time high itu teknikalnya baru bagus-bagusnya, di satu sisi yang lain adalah orang banyak taking profit. Itu wajar sekali. Baik, untuk arah indeks harga saham gabungan, Pak, untuk minggu depan dan juga sampai dengan akhir tahun nih, Pak Robin, di Jumat malam di waktu dari Amerika Serikat, mereka akan merilis data PCE inflasi. Ini merupakan salah satu data favorit juga untuk The Fed dalam mengambil kebijakan di pertemuan di pekan depan. Sementara di sisi probabilitas persentasenya sudah semakin tinggi kalau The Fed akan memangkas suku bunga acuan 25 basis point di pertemuan Desember ini. Arahnya dan dampak terhadap perdagangan domestik seperti apa nantinya, Pak Robin? Yaitu yang sentimen yang kita tunggu-tunggu ya. Selain memang saatnya window dressing, ya saatnya juga ada The Fed akan menurunkan suku bunga dan optimisme investor itu yang membuat saya mengatakan bahwa akan ada Santa Rally ya. Kalau itu terjadi sesuai skenario, saya sih ya akan new high, dan hopefully memang apa yang dikatakan Pak Menteri 9.000 bisa tercapai di akhir tahun. Baik, di sisi lain para pelaku pasar juga mencermati, Pak, di mana Trump sudah menunjuk dengan sinyal yang cukup besar pengganti Jerome Powell nantinya dan akan diumumkan di awal tahun 2026. Ada Kevin Hassett di situ. Tadi pun juga kita sampaikan informasinya. Si orang yang ditunjuk oleh Trump ini lebih bersifat dovish dibandingkan dengan Jerome Powell. Tapi ada beberapa kekhawatiran yang disampaikan oleh para investor. Yang pertama adalah intervensi dari Trump nantinya akan semakin dalam, Pak. Kemudian yang kedua, kalau The Fed terlalu dovish, sementara posisi inflasi masih belum sesuai target, akan berdampak negatif kepada perdagangan global nantinya. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Konsepnya The Fed itu kan seharusnya independen walaupun ditunjuk oleh presiden ya. Dan pada prakteknya seperti yang dilakukan Jerome Powell sih, dia tetap berusaha independen ya. Tapi tidak menaifkan bahwa campur tangan Trump selalu akan menjadi tantangan ya, jadi challenging untuk Fed ya. Tapi kalau melihat dovish bagaimanapun itu bagus buat market, asal ya tadi yang ditampilkan kalau inflasinya tidak terkendali. Tapi saya rasa selama ini sih sudah termanage dengan baik, walaupun bukan yang turun drastis, tapi sudah dikelola cukup baik selama ini. Jadi saya sih sangat bullish bahwa akibat semuanya itu cenderungnya bullish, walaupun mungkin nggak sebullish yang optimisme market yang ya.
Baik, secara teknikal hari ini Pak Robin, indeks harga saham gabungan kembali gagal bertahan di level intraday tingginya dan berbalik melemah tipis saat ini beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Saham-saham konglomerasi Pak dalam setahun terakhir tampaknya lebih mendominasi jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap. Bagaimana Anda melihat rotasi yang terjadi? Apakah memang mempengaruhi porsi dari investor domestik saat sekarang ini sudah mendominasi dibandingkan dengan investor asing? Saham-saham konglomerat banyak diminati oleh investor domestik, sementara asing masih bertahan di saham-saham perbankan big cap ketika ingin masuk perbankan big cap yang pertama kali dituju ini, Pak Robin. Ya, walaupun perkembangan investor retail cukup luar biasa, jadi di luar ekspektasi, tapi bagaimanapun tetap big money alias mungkin asing masih kuat sekali. Dan mereka kenapa milih saham-saham yang big cap, banking, karena size-nya memang gede ya. Dan saya sih memang itu yang kita takutkan, karena kalau base-nya itu finance ya, finance kan menjadi ibaratnya kalau mobil itu olinya, semua usaha finance kan. Nah itu yang tetap kita perlu. Saham konglo tetap menjadi favorit retail, tapi tanpa base yang kuat cukup berbahaya. Ya. Tapi menurut saya sih selama investor retailnya masih optimis, itu akan menopang terus sehingga kita nggak akan turun terlalu drastis ya. Dan kenapa kita minat para retail itu saham-saham konglo? Karena story-nya ada terus. Sementara yang big bank negatif growth. Nah itu bagaimanapun masih masuk akal sebenarnya. Oke. Di tengah pelemahan saham-saham perbankan big cap, Pak, banyak yang mengatakan sudah banyak under value gitu kan. Kemudian dari sisi valuasi mereka juga sudah cukup menarik. Nah, apa rekomendasi Anda untuk saham-saham perbankan big cap ini, terutama untuk Himbara, Pak, yang hari ini kompak mengalami pelemahan ini menjelang menyambut momentum window dressing? Ya, menurut saya sudah kelihatan kalau kita ngomong big bank pasti harus lihat asing ya. Dan kalau lihat asingnya yang banyak dimasuk sudah di Mandiri. Nah itu Mandiri, terus nomor BNI, CA dan BRI ya paling dibuang oleh asing. Jadi pilihan saya Mandiri. Baik. Boleh kita langsung ulas Pak, untuk Mandiri hari ini tertekan di 0,41%, 4.900 penutupan, intraday tadi sempat ke 4.870. Supportnya masih terjaga tidak Pak untuk BMRI? Support masih bagus sekali, support kuatnya ada di 4850 ya, itu kuat sekali dan saya rasa tidak menunggu waktu saja. Ini sudah rutin asingnya membeli terus, tinggal momentum yang terbaik untuk naik aja. Next resistance paling dekat 5.100. Saya rasa dalam waktu dekat jam. Rekomendasinya Pak untuk BMRI? Rekomendasi buy break 4940 dengan titik supportnya di 4850, target pertama 51, target kedua 5000. Baik, untuk BMRI hari ini ditutup melemah di 0,41%. Di level Rp4.900 per saham. Kita bergeser ke BBRI Pak, di mana saham BBRI mengalami tekanan yang cukup dalam hari ini dibandingkan dengan perbankan Himbara lainnya. Betul, bahkan ini closingnya breakdown support kuatnya 3660. Kalau besok tidak kembali ke sana, itu next support bisa menuju ke 3540 kembali. Dari downtrend masih spekulatif ya, di atas 3730, potensi ke 3850. Nah di atas 35 adalah cukup agresif karena potensi ke 4000. Baik, penutupan hari ini di 3.650 melemah di 1,08%. Analisis dan rekomendasi dari saham-saham perbankan big cap terutama Himbara yang hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan jelang libur akhir pekan ditutup melemah tipis di 0,09% di level 8.600
532.761. Intraday dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.658. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan menguat ke intraday tertinggi di 8.689. Sementara level terendah hari ini di 8.617.038 dan kesimpulannya di penutupan sesi kedua ini mampu memangkas pelemahan dengan mencatatkan pelemahan tipis di 0,09%. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, update penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, MNC 36 menguat tipis di 0,01%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,43%, LQ45 juga melemah di 0,76%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, industri memimpin penguatan masih bertahan, industri menguat di 4,01%, infrastruktur di 3,04%, teknologi melemah di 0,70% dan energi juga tertekan di 0,69%. Selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers ada Mina ditutup menguat di 488 transaksi di 1 triliun, ada Koin, IMPC dan juga ada PTRO. Level masing-masing penutupan untuk masing-masing saham dapat Anda saksikan di layar grafis Anda, di layar televisi Anda maksud kami. Kemudian grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada Dewa tertekan ke 412, BKSL juga melemah, Bumi juga tertekan dan Humi juga ditutup di Rp199 per saham dan juga melemah di perdagangan hari ini. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk. Kami akan segera kembali sesaat lagi.